lagi dengan saya Emi, terapeutik edukator dari Rumah Terapi dan Homeschool Total Learning. Hari ini saya mau membahas satu pertanyaan yaitu pertanyaan tentang bagaimana sih tipsnya supaya orang tua ketika di rumah itu mampu memotivasi diri ketika sedang menangani anaknya yang berkebutuhan khusus, terutama adalah autis. Karena memang mereka mendapatkan banyak input, mendapatkan banyak saran, mendapatkan banyak nasihat, tapi kok rasanya kok masih susah banget gitu ya untuk dijalankan. Karena ya mungkin semua orang-orang di sini tahu lah bahwa yang namanya anak autis itu adalah bukan anak yang bisa ditangani dengan mudah. Artinya butuh sesuatu kemampuan yang berbeda, butuh mindset yang berbeda, butuh pengetahuan yang berbeda supaya ketika bekerja dengan anak autis ini benar-benar dia memberikan yang terbaik. Benar-benar anak ini bisa mendapatkan progres atau kemajuan. Nah, terus bagaimana ya Bu tipsnya supaya mereka itu setiap saat selalu bersemangat? Supaya mereka itu hilang dari rasa capeknya, supaya mereka itu hilang dari rasa keselnya, gitu ya. Kami punya 5 tips yang bisa dilakukan oleh mama-mama di rumah. Kok cuma mama aja nggak bisa apa-apa? Ya intinya orang tua lah di rumah, gitu ya. Kami menyebutnya adalah PERMA. 5 tips yang bisa selalu dijadikan afirmasi positif untuk selalu kita ingat setiap hari. PERMA yang pertama adalah P, positive emotion. Jadi pahit apapun, secapek apapun kondisi bapak ibu lagi pulang kerja, tiba-tiba sampai rumah anaknya tantrum, tiba-tiba sampai rumah anaknya itu berantakan semua rumah, ketika ibu capek tidur, anak tiba-tiba nangis waktu malam hari, dan nangisnya itu terbangunnya itu adalah nggak kira-kira, ada jam 2, jam 1, tetap ibu harus melihatnya bahwa segala sesuatu yang muncul, permasalahan yang muncul dari anak ibu itu adalah positif untuk saya. Pasti ada sesuatu nih yang ingin diingatkan kepada saya. Pasti ada sesuatu nih yang membuat saya harus belajar lagi ilmu apa nih yang mau dikasih. Jangan terfokus kepada masalahnya, tapi ibu lihatlah bahwa saya dikasih masalah ini, saya dikasih kondisi ini, saya dikasih pulang kerja capek anak saya tantrum, tujuannya adalah untuk apa? Kayaknya saya harus ketemu cara nih supaya anak saya menjadi tidak tantrum. Selalu lihatlah positifnya dari apapun yang muncul dari anak ibu. Positive emotion. Yang kedua adalah engagement. Libatkan ibu dalam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang ibu sukai. Kembangkan hobi ibu, kembangkan minat ibu, gunakan me time ibu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada salahnya untuk ibu memuaskan emosi ibu sendiri, membahagiakan ibu sendiri, misalkan dengan ke salon, atau mungkin dengan belanja, atau mungkin dengan melakukan hal apapun lah, yang intinya membuat ibu itu rileks. Libatkan dengan aktivitas-aktivitas yang meminimalkan kecemasan, yang meminimalkan emosi negatif. Sehingga ketika ibu bertemu dengan anak ibu, seburuk apapun perilaku mereka, sebesar apapun masalah yang dimunculkan oleh mereka, ibu tetap melihatnya, oke, saya pasti bisa menangani. Jadi artinya positif terus emosinya. R, relationship. Jadi ibu harus mencari komunitas-komunitas yang mendukung kondisi ibu. Ibu mencari komunitas-komunitas sesama orang tua yang memiliki anak ABK juga, yang memiliki anak autis juga, bagaimana mereka motivasi dirinya, carilah informasi sebanyak-banyaknya, carilah nasihat, carilah ilmu, ambillah banyak pengalaman dari mereka dan gunakan ketika itu baik untuk ibu, silakan diterapkan. Jika memang itu kurang baik dengan ibu, jadikan itu sebagai motivasi atau jadikan itu sebagai pengetahuan bahwa wajar di luar sana ada yang memiliki sikap demikian. Saya tetap berpegang pada apa yang saya yakini, gitu ya. Relationship. Jadi ibu harus ketemu dengan apakah itu WA group, apakah ibu ketemu langsung dengan sesama orang tua yang bernasib sama gitu ya. Artinya tetap tidak hanya sekedar orang tua yang bernasib sama, tapi memang komunitas yang membuat ibu bertumbuh. Secara mindset ibu semakin baik, secara pengetahuan ibu semakin bertambah, dan secara kemampuan ibu semakin oke ketika bersamai anak ibu di rumah. Yang keempat adalah M atau meaning. Artinya adalah apa? Segala apapun yang muncul dari anak ibu, ambillah maknanya. Jangan fokus kepada masalah yang muncul dari anak itu. Lihatlah bahwa ketika anak ibu tiba-tiba nangis jerit-jerit, ketika anak ibu tiba-tiba tantrum, ketika anak ibu susah banget ditangani, ketika anak ibu itu tiba-tiba nggak mau makan, semua dimuntahin. Lihatlah bahwa perilaku yang mereka munculkan itu adalah cermin apa yang ada dalam diri kita, cermin apa yang ada dalam hati kita, emosi kita, dan cermin dari apa yang ada dalam pikiran kita. Artinya, anak saya seperti ini, bisa jadi karena saya belum selesai dengan apa yang ada dalam diri saya. Saya belum berdamai dengan kondisi bahwa saya memiliki anak yang berbeda daripada yang lainnya. Artinya apa? Kalau ibu mau memperbaiki anak ibu, ya satu, ibu harus memperbaiki apa yang ada dalam pikiran ibu dan apa yang ada dalam hati ibu. Meaning, bahwa semuanya pasti ada maknanya. Tidak ada satu kejadian pun yang tidak ada maknanya. Tugas ibu adalah mencari apa sih
makna terbaik yang bisa membuat saya menjadi semakin baik. Yang terakhir adalah accomplishment. Accomplishment itu apa? Ibu sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mendapatkan berkah luar biasa harus memiliki 3 mindset yang bagus, mindset yang benar untuk menangani anak autis, pengetahuan yang cukup bahwa ketika menangani anak autis itu tidak fokus kepada metodenya, tapi fokus kepada garis besarnya. Ketika saya bekerja dengan anak autis itu harus seperti apa nih alur berpikirnya. Dan yang ketiga adalah kemampuan teknis ketika menangani permasalahan yang muncul, atau bagaimana meningkatkan skill anak ibu. Nah, sebagai orang tua yang memiliki 3 kemampuan dasar ini, artinya apa? Artinya ibu juga harus memiliki target dengan anak ibu. Tidak hanya sekedar saya menemani anak saya, tidak hanya sekedar saya mendiamkan anak saya, tidak hanya sekedar saya mampu menangani tantrumnya anak saya, tapi saya juga harus mampu untuk mempersiapkan anak saya untuk di luar sana. Saya juga harus mampu untuk mempersiapkan anak saya ketemu dengan lingkungan sosialnya. Saya harus mampu mengajarkan kepada lingkungan terdekat anak saya dan juga lingkungan di luarnya nanti, bahwa nantinya anak saya kan pasti akan kembali ke lingkungannya, dia akan kembali ke masyarakat. Artinya ya semua orang harus berada dalam pengetahuan yang sama tentang bagaimana caranya harus menangani anak autis, bagaimana caranya bekerja dengan anak autis. Tidak dengan cara untuk membuat semua orang mampu menerima keberadaan anak autis, tapi mempersiapkan anak ibu memiliki kemampuan yang mampu diterima ketika berada di lingkungan sosial. Gitu. Accomplishment artinya ya ibu harus punya target, ibu harus punya tujuan yang ingin dicapai. Dari situ nanti ibu akan bisa mengevaluasi anak saya kemampuannya semakin meningkat atau semakin menurun. Ibu harus ingat bahwa apapun yang ingin ibu capai semua bergantung dari ibu. Anak ibu mau ada progres atau tidak bergantung dari ibu sendiri, bergantung dari ayahnya, bergantung dari ibunya, bergantung dari lingkungan sosial terdekatnya. Artinya dengan selalu mengingat perma 5 afirmasi positif dalam kehidupan keseharian, secapek apapun ibu selalu ingat ini selalu dalam hati. Ibu selalu membiarkan ibu untuk selalu tersenyum, ibu selalu mengikhlaskan diri ibu untuk selalu berbahagia. Pasti setiap hari itu akan menjadi tantangan baru. Setiap hari itu akan menjadi pengalaman baru yang sangat menarik, yang sangat indah, dan sangat menantang. Artinya pasti setiap hari itu akan menambah pengetahuan saya, akan menambah kecerdasan saya sebagai orang tua. Jadi itulah tips dari kami Rumah Terapi dan Homeschool TML untuk ibu-ibu, para orang tua yang mungkin ingin selalu menyemangati diri sendirinya dan bingung mau bagaimana caranya. Jadi kalau ibu mau mencari semangatnya bukan dari dunia di luar sana. Semangat yang ibu cari itu adalah ada di dalam diri ibu sendiri. Tapi tidak dengan berlarut-larut dalam kesedihan, tapi dengan oke, saya bangun, saya bangkit, saya belajar, saya perbaiki mindset, saya tingkatkan kemampuan, saya tingkatkan pengetahuan supaya anak saya menjadi lebih baik. Demikian tips dari saya. Nanti kita akan ketemu lagi di tips-tips berikutnya. Sampai jumpa dan salam semangat.